sama Mas Gibran juga nanti kita dorong. mendatang ya? Iya. Oh, jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029. Berat. Nah, gini, kalau kita yang ngomong jatuhnya bercanda, lu mah keceplosan. Saya akan full mendukung PSI. Saya akan bekerja keras untuk PSI. Logo gajah. Logo gajah. Gajah ini adalah lambang ilmu pengetahuan. Artinya, PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas. Anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Jokowi, 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 Jokowi. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Di awal pemerintahan Prabowo, kita sudah mengingatkan memang bahwa sepertinya Prabowo ini terpenjara oleh Joko Widodo. Tapi dalam analisis saya yang sering terjadi bahwa ini saya bagaikan Prabowo memakan bubur panas yang saya melihat semakin hari semakin agak menjauh dari rezim dari geng SOP Solo Oligarki Parjo. Nah, sehingga di reshuffle kemarin saya menyatakan bahwa Pak Prabowo sudah memiliki 5 sendok untuk memakan bubur panas tersebut. Pertama adalah Jamari Chaniago yang diangkat sebagai Menko Polkam. Ingat, Polkam ini mengendalikan kepolisian, Kementerian Pertahanan, dan TNI. Nah, yang paling penting di sini adalah kepolisian. Nah, Jamari Chaniago, bagi yang belum paham, Jamari Chaniago ini adalah orang bekas komandannya Pak Prabowo. Dia 3 tahun di atas Pak Prabowo. Nah, Jamari Chaniago kita sangat kenal saat itu pada saat Pak Prabowo diganti oleh Pak Habibie sebagai Pangkostrat, diganti oleh Joni Lumintang. Joni Lumintang hanya 17 jam. Setelah itu Jamari Chaniago menjadi Pangkostrat. Itu mengganti Pak Prabowo. Joni Lumintang hanya 17 jam. Nah, sendok kedua adalah Syafri Samsudin. Syafri Samsudin, jenderal purnawirawan yang baru juga dinaikkan pangkatnya, adalah Menteri Pertahanan. Ini teman dekat Pak Prabowo, soulmate-nya betul. Seangkatan dia, karena Pak Prabowo itu dulu sebenarnya angkatan 73, seangkatan dengan SBY, tapi tinggal kelas tanda kutip, bukan karena bodoh. Saya tahu sejarahnya kenapa tinggal kelas. Nah, sehingga menjadi seangkatan dengan Syafri Samsudin. Nah, tapi Syafri Samsudin saya tahu 2 tahun lebih muda daripada Pak Prabowo. Nah, Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan memang teman baik Pak Prabowo dalam segala hal. Nah, Pak Syafri Samsudin sebagai Menhan sebenarnya ada jabatan yang sangat strategis yang melekat secara ex officio di Menteri Pertahanan, yaitu Ketua Dewan Pertahanan Nasional, Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Nah, ketuanya adalah Presiden. Nah, Dewan Pertahanan Nasional ini diberikan tugas oleh Presiden sekarang untuk mengkoordinasikan pengambil alihan aset-aset negara yang ilegal yang diambil oleh oligarki. Sendok ketiga adalah Ahmad Doviri. Ahmad Doviri kita kenal bahwa ini saya banyak bertanya kepada senior-senior Polri bahwa ini salah satu personel Polri yang sebenarnya berada di garis lurus. Dia 2 tahun di atas Sigit Kapolri.
jabatan terakhir Wakapolri dan pensiun, dan orang inilah yang memecat Sambo pada saat terlibat penembakan sopirnya, dan kita tahu penyimpangan terjadi. Dialah yang melakukan pemecatan Ahmad Doviri ini. Nah, kita tahu bahwa pengangkatan Ahmad Doviri ini menarik karena sebelum diangkat menjadi namanya staf khusus Presiden bidang ketertiban dan urusan ketertiban dan keamanan serta reformasi kepolisian Republik Indonesia. Dan sebelum diangkat, diangkat sebagai staf khusus, maka bukan staf khusus, penasihat khusus Presiden. Nah, sebelum diangkat menjadi penasihat khusus Presiden, beliau dinaikkan pangkatnya menjadi bintang 4. Ini artinya memang ditugaskan untuk melakukan reformasi kepolisian. Saya bertanya kepada banyak pihak dan menganggap bahwa Ahmad Doviri ini memang hanya tertutupi kemampuannya selama dia dibawa Sigit. Nah, kita berharap bahwa Ahmad Doviri ini mungkin segera membentuk komite reformasi kepolisian yang Presiden segera membentuk, tentunya Ahmad Doviri yang mengendalikan. Dan jadi sepertinya Pak Presiden sekarang ingin Ahmad Doviri ini melakukan pembenahan di kepolisian Republik Indonesia, termasuk bagaimana menjaga ketertiban masyarakat. Ini sendok ketiga. Sendok keempat, Pak Presiden sekarang adalah Purbaya, Menteri Keuangan. Purbaya ini sebenarnya istilah saya membuka kotak Pandora kesalahan monopoli kebenaran kebijakan ekonomi yang dibuat oleh rezim pemikiran Sri Mulyani selama lebih 20 tahun yang faktanya betul-betul merusak, tidak memberikan perbaikan apapun terhadap ekonomi Indonesia. Pasti pihak lain membantah. Saya ingin memberikan bukti bahwa sejak Sri Mulyani menjadi presiden sampai sekarang, utang naik itu dari 1.400 triliun menjadi 10.000 triliun utang pemerintah. Bunga utang naik dari sekitar 1,5% menjadi 7%. Ekonomi Indonesia itu jauh lebih tertinggal dari seluruh negara-negara ASEAN yang sekarang menjadi hanya mungkin mendekati setara dengan Timur Leste. Dan padahal pada saat Sri Mulyani masuk sebagai menteri mengendalikan pemikiran pembangunan ekonomi Indonesia itu di atas dengan negara-negara ASEAN. Itu sendok keempat. Sendok kelima adalah Rosan Roslani. Rosan Roslani ini CEO Danantara, Menteri Investasi sekarang. Dengan diberhentikannya Erick Thohir, maka artinya BUMN itu betul sekarang di bawah komando Danantara. Nah, sehingga Rosan kita harap betul-betul menjadi sendok kelima menyelesaikan masalah rusaknya BUMN oleh rezim Jokowi dan Erick Thohir dan Sri Mulyani, karena betul-betul dirusak sama dia. Dan saya pikir pemberhentian Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan dijadikan Menpora itu tujuan Prabowo adalah untuk agar kendali BUMN betul-betul di tangan satu orang. Karena kita tahu bahwa pintu masuk kerusakan BUMN sampai sekarang, walaupun Danantara sudah ada, adalah Erick Thohir. Erick Thohir lah pintu masuk, geng Solo semua masuk menjadi komisaris BUMN dengan gaji yang miliaran rupiah. Itulah pintu. Jadi pintu ini betul-betul ditutup oleh Prabowo. Nah, orang bertanya, Rosan ini kan tim suksesnya Gibran sama Prabowo. Apakah orang ini geng Solo? Saya menyatakan, saya kenal beliau. Beliau adalah profesional. Nah, saya pikir Pak Prabowo juga tidak mungkin sembarangan mengangkat dua tempat, Menteri Investasi dan kepala CEO Danantara. Ya, saudara sekalian, ini berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Mengatakan bahwa 5 orang yang bisa membebaskan Prabowo dari cengkraman SOP. SOP itu Solo Oligarki dan Parcok ya, atau geng SOP.
Oke, sobat RH sekalian, coba kita bacakan ya. Menarik ini, coba kita bacakan apa yang mau disampaikan oleh Mr. Said Didu ya. Sebagaimana dilansir oleh Jakarta1.com. Jakarta1.com, pengamat politik Muhammad Said Didu mengungkap strategi Presiden Prabowo dalam membebaskan diri dari cengkraman geng Solo oligarki Parcok, geng SOP yang selama ini mengendalikan pemerintahan. Dalam analisisnya, Said Didu mengibaratkan perjuangan Prabowo seperti memakan bubur panas yang harus dimulai dari pinggir, tidak langsung dari tengah agar tidak membakar lidah. Menurutnya, Prabowo kini telah memiliki 5 sendok strategis untuk menghabisi geng SOP. 5 sendok itu adalah: pertama, Jamari Caniago. Didu sebut Menko Polkam ini untuk mengendalikan kepolisian. Pengangkatan mantan komandan Prabowo sebagai Pengangkatan mantan komandan Prabowo sebagai Menko Polkam dinilai langkah cerdas. Jamari Caniago yang dulu memecat Prabowo sebagai Jenderal TNI kini justru menjadi kepercayaan Prabowo untuk membenahi kepolisian, kata Said Didu di kanal YouTube-nya yang diunggah Kamis. Kedua adalah Menhan Safri Samsudin. Didu sebut sebagai sendok kedua untuk merebut aset negara. Menteri Pertahanan Menhan yang juga teman dekat Prabowo ini diberi tugas strategis mengambil alih aset-aset negara yang dikuasai oligarki secara ilegal. Target utama 5 juta hektar kebun kelapa sawit ilegal dan 4,3 juta hektar tambang ilegal, kata Didu. Ketiga adalah Ahmad Doviri. Didu sebut sebagai sendok ketiga reformasi kepolisian. Mantan ex-Wakapolri yang memecat Sambo ini ditunjuk sebagai penasihat khusus untuk reformasi kepolisian. Sinyal kuat Prabowo ingin membersihkan kepolisian dari dalam, kata Said Didu. Adapun sendok keempat adalah Purbaya. Ia disebut akan membuka kotak Pandora. Menteri Keuangan baru ini diharapkan membongkar monopoli kebenaran kebijakan ekonomi Sri Mulyani yang dinilai telah merusak perekonomian Indonesia selama 20 tahun lebih. Terakhir sebagai sendok kelima adalah Roslani. Ia akan membenahi BUMN. Dengan pemberhentian Erick Thohir, kendali BUMN kini sepenuhnya berada di tangan Danantara di bawah komando Roslan Roslani untuk menutup pintu masuk geng Solo ke BUMN, kata Didu. Kendati begitu, kata Didu, Prabowo masih membutuhkan 2 sendok lagi untuk menuntaskan bubur panas SOP, yaitu sendok penegakan hukum. Posisi Menteri Hukum masih lemah dengan Yusril Iza Mahendra yang dinilainya sangat susah dipegang dan sering berubah pendirian, dan sendok pemberantasan korupsi. Jaksa Agung Burhanuddin dan KPK masih menggunakan sendok lama yang merupakan bagian dari geng Solo. Said Didu mencatat beberapa jendela geng SOP yang sudah ditutup Prabowo. Said Didu mencatat beberapa jendela geng SOP yang sudah ditutup Prabowo dengan diberhentikannya Budi Aristiadi, Kepala PCO Hasan Nasbi, dan Erick Thohir dari BUMN. Setelah semua ini selesai dalam 1 tahun, Prabowo harus berani merampingkan kabinet yang terlalu gemuk dari 48 menjadi 30-32 menteri, tegas Said Didu. Ia juga menyoroti masih adanya bumbu-bumbu Jokowi dalam kabinet seperti Bahlil Lahadalia dan Zulkifli Hasan yang berpotensi mengganggu agenda reformasi Prabowo. Didu mengingatkan bahwa sejak Prabowo mulai mengganti geng Solo, banyak pendukung palsu yang mulai memaki-maki presiden. Mereka bukan pendukung Prabowo tapi pendukung Jokowi dan Gibran, tegasnya. Pengamat senior ini berharap dalam tahun kedua kepemimpinannya Prabowo dapat fokus menata kehidupan politik dengan merevisi undang-undang partai politik untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Sistem politik sekarang sudah merusak bangsa dan negara. Perusak terbesar adalah partai politik dan politisi, tutup Said Didu dalam analisisnya. Dan hari ini kita mendengar bahwa Hasan Nasbi diangkat sebagai sebagai komisaris Pertamina. Jadi sebenarnya serius apa enggak ya? Ini jabatannya komisaris atau komisaris utama ya, komisaris ya. Jadi itulah yang terjadi ya. Sementara
orang yang menuding-nuding menikmati jabatannya. Sebagai contoh Ade Armando, ya kan, komisaris tapi bisa nuding-nuding orang. Analisa Ade Armando, pihak yang backingi isu ijazah Jokowi Gibran adalah PDIP hingga pendukung Anies. Coba bayangkan ya, seorang seorang komisaris bisa begitu ya. Komisaris Pertamina, ini breaking news ya. Ini Hasan Nasbi jadi komisaris Pertamina. Jadi apakah analisis Said Didu itu benar atau sebenarnya tidak ada perubahan? Ya, jadi dipecatnya Erick Thohir bukan karena dia geng Solo, tapi dia tidak bisa dipegang oleh Prabowo atau Prabowo ingin memasukkan orangnya sendiri, kan begitu. Sebagai komisaris PT Pertamina, ya kan, pada Minggu sudah masuk dalam daftar komisaris di situs resmi Pertamina. Ditunjuk sebagai komisaris Pertamina berdasarkan keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management selaku pemegang saham PT Pertamina ya. Siapa Menteri BUMN-nya ya? Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso mengamini hal ini. Mengacu salinan keputusan para pemegang saham perusahaan, Bapak Hasan Nasbi ditetapkan sebagai komisaris PT Pertamina per tanggal 11 September 2025, katanya lewat pesan tertulis. Pertamina juga melampirkan profil Hasan Nasbi. Ia lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 11 Oktober 1979. Hasan Nasbi lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia. Hasan Nasbi menjadi komisaris Pertamina bersama dengan Muhammad Iriawan, Todo Tua Pasaribu ya, yang wakil menteri Heru Pambudi, Bambang Suswantoro, Condro Kirono, Nani Sudaryati Deyang, dan Raden Ajeng Sondaryani. Makin banyak aja ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 komisaris Pertamina ya. Jadi sahabat era sekalian, apakah benar klaim Said Didu ya? Apakah pengangkatan Hasan Nasbi sebagai Pertamina sebagai komisaris Pertamina sudah menggambarkan bahwa geng SOP sudah mau dihabisin? I don't know exactly. Ya, kadang-kadang tidak semudah itu ya. Yang jelas yang dihabisi itu adalah mereka yang terkait dengan PDIP itu yang dihabisi ya. Ada Budi Gunawan, ada Wakil Menteri Kehutanan, ada Kepala LKPP ya. Tetapi yang terakhir yang terkait geng Solo, Budi Ari wajar diganti karena dia terlibat judol ya, langsung maupun tidak langsung. Kemudian Dito Aryo Tejo terlibat BTS. Apalagi Sri Mulyani memang sudah mau mengundurkan diri. Hasan Nasbi memang dianggap tidak mampu dan lain sebagainya. Tetapi Bahlil masih ada di sana ya, Erlangga Hartarto masih ada di sana, Raja Juli Antoni masih ada di sana. Tapi jadi banyak geng-geng Solo yang sesungguhnya masih ada di kekuasaan. Jadi tidak selamanya benar sendok menyendok bubur panas ini ya. Maka kita ke depan kita harus siap-siap saja dengan analisis bahwa Prabowo barangkali bukanlah yang seperti yang kita pikirkan. Ya, Prabowo adalah presiden yang mau berkompromi dengan geng Solo. Atau kalaupun kemudian ingin menunjuk orang-orangnya, ya lama negosiasinya. Hasan Nasbi dihilangkan tapi dimasukkan ke Pertamina. Ya, mungkin Hasan Nasbi lebih bersyukur jadi komisaris Pertamina ketimbang menjadi kepala PCO ya, Presidential Communication Office ya, di bawah tekanan yang terus-menerus. Kalau Pertamina gaji besar, nggak ada tekanannya. Jadi sobat era sekalian, itu sama seperti menteri yang menjadi komisaris mandiri, menteri olahraga yang dari Golkar itu lebih memilih menjadi komisaris mandiri. Yang menjabat wakil ketua umum PSSI ya, entah masih apa enggak gitu ya. Begitulah sobat RH sekalian ya, mau diapakan lagi.
Jadi ke depan ya kita menganalisis berdasarkan apa yang ada saja, peta posisinya hari ini begini ya kita ungkapkan. Jadi kalau hari ini Erick Thohir digeser ke Menteri Pemuda dan Olahraga. Bukan karena dia geng Solo menurut saya, tetapi karena memang Prabowo ingin betul menguasai BUMN dengan danantaranya, sehingga tidak ada lah yang namanya dual loyalitas. Jadi adanya mono loyalitas. Tetapi bisa juga apakah iya Erick Thohir dengan Jokowi patuh? Saya kira enggak juga ya. Sebagai seorang profesional, Erick Thohir patuh dengan dirinya sendiri, patuh dengan kepentingannya sendiri. Buktinya dia berkampanye untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Kemudian jangan-jangan yang menandatangani pengangkat Hasan Nasbi siapa? Doni Oskaria. Doni Oskaria juga ada kaitannya dengan geng Solo. Nanti kita lihatlah apakah betul ya analisis sendok-sendok itu. Kalau Jamari Caniago ya mungkin tidak ada kaitannya sama geng Solo. Yang kedua kalau Safri Samsudin ya. Kemudian kalau siapa lagi tadi Purbaya, Isid belum tentu juga Purbaya. Saya belum tahu track recordnya, tapi yang jelas dia orangnya Luhut Panjaitan dalam banyak kesempatan. Kemudian yang keempat, apakah kemudian kita tidak tahu akan lebih baik dengan Menteri Keuangan Purbaya ini atau tidak, karena saya to some extent masih mempercayai Sri Mulyani walaupun orang menjadi involutif kalau lama dalam kedudukan yang sama ya. Kemudian apakah Ahmad Doviri memang bisa diharapkan untuk menjadi ujung tombak reformasi kepolisian? Jangan lupa Ahmad Doviri orang yang bisa diterima konon katanya, tetapi kan diterima itu kadang-kadang sering karena dia kompromi. Kita tidak tahu kan. Kemudian apakah yang kelima tadi siapa? Apakah dia juga orangnya ya yaitu Purbaya. Kemudian kelima adalah Rosan Roslani. Kalau Rosan Roslani kita tidak tahu karena Rosan Roslani ternyata tidak ditunjuk sebagai caretaker atau PLT Menteri BUMN, yang ditunjuk oleh Doni Oskaria. Karena Doni Oskaria wakil menteri. Mungkin akan digabungkan dengan Rosan Roslani. Nah kita lihat dengan 5 ujung tombak ini atau 5 sendok ini, Jamari Caniago, Menhan Safri Samsudin, kemudian Ahmad Doviri, Purbaya, dan kemudian apalagi siapa yang terakhir tadi, Rosan Roslani. Kemudian dicari sosok di bidang hukum dan di bidang pemberantasan korupsi ya, karena Yusril dianggap lembek, KPK juga tidak seperti yang diharapkan, Kejaksaan Agung punya agenda sendiri. Kita tunggu 2 sendok lainnya. Nah, apakah dengan 7 sendok itu istilah Said Didu, kita bisa berharap kepada Prabowo Subianto? Barangkali sudah saatnya kita tidak lagi mengidentifikasi orang berdasarkan apakah dia geng Solo atau tidak, tetapi kita mengidentifikasi orang berdasarkan kinerjanya, berdasarkan integritasnya, berdasarkan ya 2 saja, kinerja dan integritas. Kinerjanya baik dan tidak korup. Barangkali di masa lalunya dia orang yang korup, tapi dia berkinerja baik dan tidak korup. Masalahnya kan sudah kinerja, jadi prioritasnya kinerja baik tidak korup, dan jangan sampai kemudian terakhir kinerja sudah tidak baik, korup pula. Kalau korup kinerja baik ya masih ada 1 poin, atau sebaliknya kinerja buruk tapi tidak korup, itu buruk juga sesungguhnya ya. Jadi saudara sekalian, nanti kita tunggulah apakah sendok menyendok ini memang benar, ataukah sesungguhnya kita harus rela melihat Prabowo Subianto sesungguhnya presiden yang serba ragu, pemimpin yang tidak jelas, pemimpin yang banyak omon-omon saja, atau memang betul-betul macan Asia dan sekarang sudah siap mengaum setelah 1 tahun masa kepresidenannya.
Tapi kok macan ngaumnya lama. Macan kok bernegosiasi, berkompromi. Harusnya dari awal orang-orang yang terindikasi korup itu tidak diangkat dong. Ya, tidak boleh didikte oleh geng Solo. Tapi whatever it is, kita akan lihat ya. Mudah-mudahan arah pemerintahan makin baik. Ya. Mudah-mudahan para pencoleng makin berkurang di seputar kekuasaan atau sebaliknya. Ternyata kita harus rela melihat bahwa negeri ini biasa-biasa sajalah. Nanti setelah 5 tahun berkuasa, ya hanya para penjilat yang mengatakan dia berhasil. Tapi orang secara objektif nggak bisa mengatakan berhasil seperti kepada Jokowi. Tanyalah kepada ekonom dan lain sebagainya yang memiliki indikator angka dan data. Nggak ada yang bilang baik. Tetapi kalau ditanyakan pada penjilat, semuanya akan mengatakan baik-baik saja. Nah, mudah-mudahan di akhir pemerintahan yang mengatakan Prabowo baik itu orang yang dengan fakta dan data, bukan orang yang ingin menjilat ya, agar diikutkan dalam pemerintahan. Begitu sobat era sekalian. Coba kita bacakan ya sedikit ya. Yang jadi tanda tanya, siapa think tanknya PPS ini? Ada enggak ya? Pak Prabowo Subianto. Alasan mengada-ngada Prabowo diatur Jokowi yang benar, semua keputusan di negara ini ya Presiden Prabowo, yaitu secara formalnya, tetapi kan informalnya kan kita tahu lah, politik itu tidak ada di ruang tidak berada di ruang hampa ya. Kepemimpinan Pak Prabowo sangat-sangat diragukan selagi yang diduga termul-termul masih ada di dalam lingkaran istana. Mohon maaf, kami dari pihak RSJ telah kehilangan pasien. Terima kasih infonya. Maksud Anda saya Dido atau Prabowo ya? Kemudian Bowo nggak pro orang miskin. Berharap hujan dari langit, air di tempayan dicurahkan. Geng Solo dan geng Kertanegara sama saja. Ini semua cuma permainan politik Mulyono dan Prabowo. Hidup Jokowi. Kemudian pembenci Pak Jokowi, ayo kumpul di sini. Hahaha. Apalagi ini ya. Lama-lama saya benci. Tapi bukan benci sama Jokowi, tapi benci dengan orang yang dungu ya kan, yang bodoh ya kan, yang tidak bisa melihat masalah bangsa, tetapi hanya melihat dari sisi yang seolah-olah manusia itu tidak ada yang bisa objektif ya. Siapapun pejabat dan presidennya sama saja karena sistem yang ngaco. Ya, ini lebih baik ini komentarnya ya. Ungkap pembunuhan berencana KM50, apakah ada geng Solo? Menurut kalian hal paling mengerikan di dunia ini apa? Kalau menurutku hal paling mengerikan di dunia ini yaitu kebodohan. Why? Lihat zaman perang 1, 2, 3 itu semua berawal dari kebodohan ya. Perang dunia maksudnya ya. Reshuffle hanya ngasih kerjaan pada orang-orang kaya. Kata Andi Azwan, orang Jokowi semalam di CNN. Apa maksudnya? Solusinya 98 jilid 2. Kenapa yang masih berpikir Prabowo itu menyingkirkan geng Solo? Tidak, mereka itu berteman. Oke. Good save Pang ya. Kemudian banyak yang harus dinyah dari istana. Kita tunggu tanggal mainnya Wowo. Jika masih disimpan harus diduga Wowo juga termul mungkin ya. Apalagi nih. Yusril bilang baling-baling di atas bukit kemana arah angin atau penguasa biar dia diangkat menjadi pejabat. Hahaha. Betul ucapan Ferry Hamsari, bukan Ferry Hamsari, Ferry Amsari ya, F-A-R-I ya, Amsari bukan Hamsari. Dia nggak paham tata negara dan tata pemerintahan yang baik. Pak Anies akan tukar ke sistem khilafah yang bukan demokrasi apalagi. Macan tapi sama Matutina takut ya. Yang harus kita lawan adalah kebodohan. Assalamualaikum Babang Tri, jadi bintang tamu dong. Oke, kasihan Gatot enggak ditanggapin sama presiden. Hahaha, sakitnya minta ampun. ini hanya orang bodoh aja ya. Hanya orang yang dipikirnya jabatan itu enak ya. Kemudian yang sering teriak NKRI harga mati, pasukannya sepi, bosnya udah mau dihukum mati. Kemudian
I love Pak Jokowi dan Mas Gibran ya. Oke, boleh aja ya. Bang Sambo itu beneran di penjara enggak? Kalau ya iya di mana dan mana buktinya? Baca semua toh, haha, panas ya kamu Refli. Aduh, ampun dengan orang-orang yang tak jelas ini ya. Tapi ya itulah ya dinamika demokrasi. Yang paling penting dalam demokrasi itu sebenarnya Anda harus menjadi orang pandai. Pandai bisa berargumentasi dan pandai menolak argumentasi ya, bukan pandai memaki aja, juru maki gitu. Begitu saja sobat dan sekalian ya. Saya harus hidup teratur sekarang karena sedang mengarah kepada hal-hal yang jauh lebih sehat. Mudah-mudahan ya, doakan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.